Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Solihin, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi seputar demonstrasi kontekstual yang merupakan bagian dari modul 1.3A6 mengenai kanvas Bagja. Bagja di sini merupakan salah satu metode yang menerapkan inquiry apresiatif. Bagja, prakarsa perubahan yang saya angkat konsisten menjadi guru inovatif yang menggagas prakarsa perubahan. Dimulai dari buat pertanyaan utama. Tahapan Bagja yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya angkat adalah apa pengertian guru inovatif dan bagaimana karakteristik guru inovatif dikembangkan. Tindakan yang saya rancang untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, melakukan tinjauan pustaka, wawancara terbuka, dan berbagi wawasan tentang tafsir guru inovatif. Lalu, menjawab pertanyaan kedua, menggali lebih dalam makna dan tafsir guru inovatif, dan mengembangkannya ke dalam kriteria-kriteria lebih khusus yang harus dimiliki seorang guru inovatif agar bisa menggagas prakarsa perubahan. Tahapan Bagja yang kedua, yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya, bagaimana guru inovatif berpeluang bertahan dan menang melalui serangkaian perubahan nyata yang hadir tiap waktu dan kondisi. Bagaimana guru inovatif menjadi bagian penting prakarsa perubahan yang digagas. Daftar tindakan penyelidikan yang sudah disusun, yaitu yang pertama mendalami peran dan karakter guru inovatif, lalu meminta feedback dari siswa, teman sejawat, dan masyarakat sekitar tentang apa yang sudah dilakukan, apakah sudah mencerminkan karakteristik guru inovatif atau belum. Membuat pola penilaian yang terukur untuk mengevaluasi dan merefleksikan langkah-langkah menjadi guru inovatif. Tahapan ketiga dari Bagja yaitu G, gali mimpi. Pertanyaan yang diangkat adalah apakah guru inovatif selalu menjadi jawaban kebutuhan dan tantangan zaman di dunia pendidikan? Bagaimana guru inovatif mampu menggerakkan semangat inovasi kepada peserta didik yang menjadi bagian dari prakarsa perubahan? Guru inovatif berdasarkan studi literasi yang saya lakukan memiliki 10 karakteristik, yaitu bisa 1. Menjadi inspirator. Menjadi inspirator di sini artinya sosok atau pribadiannya bisa menjadi inspirasi yang membuat siswa semangat ya, membuat siswa menjadi punya figur untuk bisa diikuti. Lalu yang kedua, menjadi fasilitator atau pendamping atau penuntun yang mengarahkan setiap langkah yang dilakukan oleh siswa dalam menggapai mimpinya. Menjadi motivator. Yang ketiga, menjadi motivator. Motivator atau penyemangat hidup ya, memberikan motivasi-motivasi, memberikan dorongan agar siswa pantang menyerah dalam mencapai tujuan yang ingin diraihnya. Menjadi teladan. Yang keempat, menjadi teladan diantaranya adalah seorang guru harus bisa memberikan keteladanan, baik melalui ucapannya, kemudian melalui sikap, dan melalui perbuatannya. Lalu guru kreatif. Yang kelima, guru kreatif di sini memiliki makna dapat memaksimalkan atau mendayagunakan segala sesuatu yang ada di sekitarnya menjadi sesuatu hal yang bernilai kreativitasnya. Kemudian guru variatif. Guru variatif di sini dapat dimaknai sebagai guru yang menyenangkan, tidak membosankan, tidak itu-itu saja, tidak mengajar dengan cara itu-itu saja, tapi mengajar dengan banyak cara, lalu mendengarkan juga sisi peserta didik. Artinya apa ya? Namanya guru variatif bisa melakukan perubahan-perubahan dalam cara mengajar, juga cara memberikan edukasi selama di sekolah. Guru komunikatif, guru yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, komunikasi dengan yang lebih muda, teman sejawat, atau yang lebih tua. Hal ini bisa menjadikan
contoh bagi siswa untuk belajar membangun atau belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Lalu guru kooperatif yaitu guru yang mampu bekerja sama, berkolaborasi bersama tim, bersama orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menggapai suatu visi tertentu. Lalu melek teknologi merupakan karakter guru kekinian yang harus bisa mengintegrasikan dirinya dalam penguasaan IT yang mendukung proses pembelajaran di sekolah. Yang terakhir, menerima kritik. Jadi kriteria guru inovatif berdasarkan studi literasi yang saya lakukan diantaranya adalah menerima kritik. Menerima kritik dan saran ini adalah bagian keterbukaan. Bahwasanya eh, guru inovatif selalu terbuka dengan lapang dada menerima setiap masukan-masukan dan juga koreksi manakala terjadi salah atau miskonsepsi dalam tindakannya. Lalu semangat guru inovatif di atas yang 10 tadi tentunya secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya termasuk peserta didik yang menjadi pusat pembelajaran. Tahapan belajar yang keempat yaitu J, jabarkan rencana. Pertanyaan yang diangkat, bagaimana melatih diri menjadi guru inovatif melalui aksi nyata? Lalu, apakah seorang guru inovatif perlu aktif di organisasi? Menjawab pertanyaan pertama, melatih diri menjadi pribadi guru yang inovatif dapat dilakukan melalui langkah terobosan berikut ini. Berbagi aksi nyata melalui forum diskusi dan pelatihan. Hal ini bisa dilakukan melalui organisasi, melalui kegiatan pengembangan sekolah dan aktivitas-aktivitas keguruan lainnya. Menginisiasi proyek yang menumbuhkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, ini juga merupakan aksi nyata yang bisa dilakukan bersama peserta didik di sekolah. Menyebarkan semangat inovasi melalui karya orisinil yang dipublikasikan. Kita sebagai guru di masa kini ya dapat menyampaikan ide kreatif melalui karya orisinil yang dipublikasikan, bisa melalui sosial media, bisa melalui laman jurnal, bisa melalui platform Merdeka Mengajar, dan banyak cara lainnya untuk kita bisa berbagi dan mempublikasikan karya orisinil kita. Hal ini mampu mendorong semangat siswa juga untuk melakukan hal yang sama, yaitu berani mempublikasikan karya orisinilnya melalui ruang kreatif yang bisa dijangkau oleh peserta didik. Yang kedua, seorang guru inovatif sangat perlu menurut saya aktif di organisasi. Karena melalui organisasi inilah akan dilatih kemampuan berbicara di depan umum, meningkatkan kepercayaan diri, membangun relasi, menggali kepekaan sosial, manajerial waktu dan peran, serta segudang manfaat lainnya yang tidak didapatkan di luar organisasi. Tahapan terakhir dari Bagja yaitu A, atur eksekusi. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang bisa dilakukan untuk memulai mengasah diri menjadi guru inovatif? Bagaimana mengevaluasi dan merefleksi setiap langkah konkret tersebut agar guru inovatif menjadi penggagas perubahan? Langkah konkret yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, membangun, menguatkan komunitas yang sudah ada. Jika komunitas tersebut belum ada, maka kita upayakan untuk bisa dikomunikasikan dan berkolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan peserta didik untuk membangun komunitas baru. Lalu menguatkan komunitas yang ada, ini menguatkan peran kita dalam komunitas yang sudah ada. Jadi kita tidak hanya sebagai anggota, tetapi kita meningkatkan peran kita sebagai yang memiliki dampak yang memberikan perubahan. Lalu menyusun skala prioritas program yang berkaitan langsung dengan ini, mengajak rekan sejawat, peserta didik, dan orang-orang di sekitar untuk mengambil peran besar dalam visi menjadi guru inovatif. Berikut langkah evaluasi dan refleksi yang dapat disusun, menyusun alur kerja yang sistematis, meminta umpan balik secara rutin dan berkala, menyusun kerangka kuesioner dan instrumen yang dapat mengevaluasi keefektifan program yang telah dilaksanakan. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual kanvas Bagja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.